Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk jiwa-jiwa yang sedang mencari cahaya. Dan untukmu yang memilih berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk mendengarkan bisikan halus yang datang dari dalam dirimu sendiri. Sobat Rumi, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin jarang disentuh, tapi sesungguhnya ada di dalam setiap napas kita, tentang tubuh, tentang perut, dan tentang jalan menuju Allah, yang ternyata tak selalu lewat langit, tapi justru lewat tubuh yang kita kenakan setiap hari. Para sufi pernah berkata, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Namun yang sering kita lupakan, mengenal diri bukan hanya mengenal pikiran dan perasaan, tapi juga mengenal tubuh, karena tubuh bukan sekadar wadah, melainkan peta ruhani yang menyimpan rahasia perjalanan menuju kesadaran. Rumi menulis dalam Matsnawi, tubuhmu adalah rumah dari 7 langit, dan hatimu adalah singgasana bagi sang raja. Setiap bagian tubuhmu adalah bahasa yang digunakan Tuhan untuk berbicara kepadamu. Tapi sayangnya, manusia modern terlalu sibuk mendengarkan dunia luar, hingga lupa mendengar bisikan tubuhnya sendiri. Sufi memandang tubuh sebagai ladang tempat benih ilahi tumbuh. Namun ladang ini tidak akan menghasilkan apapun selama tanahnya belum dibersihkan dari gulma ego dan nafsu. Dan salah satu bagian tubuh yang paling banyak disebut para sufi adalah perut. Sebuah wilayah yang tampak sederhana, tapi sesungguhnya menyimpan rahasia tentang kehidupan dan kesadaran. Perut adalah tempat lapar tinggal, dan lapar adalah pintu pertama menuju pengetahuan. Rumi berkata, ketika engkau menahan lapar, engkau membuka telinga hati. Karena di dalam lapar, ada suara Tuhan yang tak terdengar oleh telinga duniawi. Namun para sufi tidak berhenti di sana. Mereka mengamati tubuh dengan mata batin, bukan hanya mata lahir. Mereka menemukan bahwa bawah perut, tengah perut, dan atas perut bukan sekadar organ biologis, tetapi 3 lapisan kesadaran manusia, dari nafsu menuju ego hingga cahaya hati. Bawah perut, tempat hasrat dan keinginan. Tengah perut, tempat pegulatan dan keputusan. Atas perut, tempat hati dan ketenangan. Dari bawah ke atas, itulah perjalanan manusia dari nafs menuju ruh, dari kegelapan menuju cahaya. Sufi memandang bahwa semua jalan menuju Tuhan dimulai dari dalam diri sendiri, dan perjalanan itu tidak pernah dimulai dari langit, melainkan dari perut, tempat di mana manusia belajar menundukkan dirinya. Bukan kebetulan jika hampir semua ibadah besar dalam Islam berhubungan dengan perut. Puasa, menahan lapar, menahan amarah, menjaga makan, semua itu adalah latihan spiritual yang berpusat di sini. Rumi mengatakan, Tuhan menciptakan lapar agar manusia mencari kenyang bukan di dapur, tetapi di dalam hatinya. Bayangkan Sobat Rumi, setiap kali kamu merasa lapar, itu bukan sekadar sinyal tubuh yang butuh makan, tapi juga sinyal ruh yang memanggilmu untuk mengingat Tuhan. Setiap kali kamu menahan marah yang naik dari bawah pusar, itu bukan sekadar kontrol emosi, tapi latihan sufi dalam menundukkan nafs. Bawah perut adalah tempat api, tengah perut adalah tempat pertarungan, atas perut adalah tempat cahaya. Ketika api bisa diarahkan ke atas, ia tidak lagi membakar tapi menyinari. Dan disitulah manusia mulai mengalami transformasi batin. Sobat Rumi yang setia mencari makna, apa yang kita sebut spiritualitas bukanlah pelarian dari tubuh, melainkan penyucian tubuh agar menjadi jembatan menuju Allah. Para sufi tidak memusuhi perut, mereka justru mendidiknya, karena mereka tahu, di sanalah letak rahasia kehidupan. Ketika perut dikuasai oleh hati, maka hidupmu akan penuh ketenangan. Tapi ketika hati dikuasai oleh perut, maka hidupmu akan dipenuhi kegelisahan. Maka malam ini, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita duduk tenang, merasakan tubuh kita, dari bawah perut ke tengah hingga ke dada. Sadari bahwa setiap bagian tubuh adalah ayat-ayat yang hidup, yang jika dibaca dengan benar,
akan membawamu kepada pemahaman terdalam tentang dirimu dan tentang Tuhan. Rumi menulis, naiklah dari perut ke hati, dari hati ke ruh, dari ruh ke dia yang tak berarah. Sobat Rumi, perjalanan spiritual selalu dimulai dari bawah, karena Allah menumbuhkan pohon dari akar, bukan dari daun, dan akar kehidupan manusia ada di bawah perut. Di sanalah sumber tenaga, keinginan, dan hasrat pertama manusia lahir. Ia adalah pusat api kehidupan yang memberi manusia kekuatan untuk bertahan, untuk mencintai, untuk mengejar, dan untuk hidup. Namun, di saat yang sama, api yang memberi kehidupan juga bisa menjadi api yang membakar kesadaran. Para sufi menyebut wilayah bawah perut sebagai nafs al-ammarah, yakni jiwa yang memerintah kepada kejahatan, bukan karena ia jahat pada dasarnya, tetapi karena ia liar seperti kuda yang kuat, tapi belum dijinakkan. Jika kuda ini dituntun oleh hati, ia akan membawa kita menuju kebahagiaan dan cinta. Tapi jika kuda ini dibiarkan tanpa kendali, ia akan menyeret kita ke jurang yang paling gelap dari diri kita sendiri. Rumi berkata, nafsu adalah api yang jika diarahkan ke hati menjadi cahaya, tapi jika dibiarkan di bawah perut, ia akan menjadi neraka. Di bawah perut itulah tempat semua keinginan duniawi bersemayam. Lapar, syahwat, amarah, dan dorongan untuk memiliki. Semua yang membuat manusia hidup, tapi juga semua yang bisa membuat manusia lupa akan kehidupan sejati. Sufi memahami bahwa nafsu tidak bisa dimatikan, karena ia adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Yang bisa dilakukan hanyalah menyucikannya, membimbingnya agar ia tunduk kepada hati. Mereka tidak membenci keinginan, tapi menuntunnya agar bergetar dalam frekuensi ilahi. Karena itu, puasa dalam pandangan sufi bukan sekadar ibadah fisik, tapi latihan spiritual menundukkan perut. Ketika perut kosong, tirai antara manusia dan Tuhan menjadi lebih tipis. Rumi pernah menulis, ketika engkau lapar, tubuhmu berteriak, tapi rohmu berbisik. Dengarkan bisikan itu, karena di sanalah Tuhan berbicara. Dalam lapar, nafsu melemah, dan cahaya kesadaran mulai muncul perlahan dari kedalaman diri. Sobat Rumi, coba perhatikan ketika seseorang menuruti setiap keinginannya, ia merasa kenyang tapi tak pernah puas. Namun ketika ia belajar menahan, ia justru menemukan rasa damai yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Inilah rahasia yang disembunyikan Allah di bawah pusar manusia. Setiap kali kamu menahan lapar, menahan marah, atau menahan keinginan yang berlebihan, sesungguhnya kamu sedang menaikkan api dari bawah perut menuju hati. Dan ketika api itu mulai naik, ia berubah dari hawa menjadi nur, dari panas menjadi cinta, dari nafsu menjadi kesadaran. Maka jangan buru-buru memusuhi perutmu, karena ia bukan musuh. Ia adalah guru pertama dalam perjalanan spiritualmu. Ia mengajarkanmu arti sabar, arti kekosongan, dan arti cukup. Ketika engkau bisa menundukkan yang di bawah perut, engkau akan menguasai seluruh dirimu. Tapi jika engkau dikuasai olehnya, maka seluruh hidupmu akan menjadi medan perang yang tak pernah tenang. Rumi berkata, kuasailah perutmu, maka hatimu akan bercahaya. Karena api yang membakar di bawah pusar adalah ujian bagi mereka yang ingin naik ke langit kesadaran. Sobat Rumi, setelah kita memahami bawah perut sebagai tempat bersemayamnya nafsu dan api kehidupan, kini kita naik sedikit ke tengah perut, wilayah yang berada antara pusar dan ulu hati. Inilah tempat di mana perang batin manusia berlangsung setiap hari. Bagian ini adalah rumah bagi ego, bagian dari diri yang selalu berkata, "Ini milikku, aku benar, aku tahu." Disinilah manusia berjuang untuk menyeimbangkan antara dorongan bawah perut yang ingin memuaskan diri dan panggilan atas perut yang menginginkan ketenangan dan pencerahan. Ego dalam pandangan para sufi
bukanlah sesuatu yang harus dimusnahkan. Karena tanpa ego, manusia tak akan punya kesadaran diri. Namun ego yang tidak disucikan akan menjadi penghalang terbesar antara manusia dan Tuhannya. Rumi menulis dengan sangat halus, tembok yang memisahkanmu dari Tuhan bukanlah dunia luar, tetapi dirimu sendiri. Ego adalah tembok itu, dan tembok itu berdiri kokoh di tengah perut manusia, di antara dunia bawah yang gelap dan dunia atas yang bercahaya. Para sufi menggambarkan daerah ini sebagai nafsul lawwamah, yakni jiwa yang menyesali, jiwa yang mulai sadar bahwa dirinya belum sepenuhnya bersih. Disinilah seseorang mulai menatap dirinya dengan jujur, melihat kelemahan amarah, kesombongan, dan mulai merasa malu di hadapan Sang Pencipta. Maka di tahap ini, seseorang belum mencapai ketenangan karena hatinya masih berperang. Setiap hari ia bergulat antara ingin mencintai Tuhan, tapi masih mencintai dirinya sendiri. Sobat Rumi, perang batin ini bukan tanda kegagalan spiritual, tetapi justru tanda bahwa kesadaran mulai tumbuh. Karena hanya mereka yang terjaga yang sadar sedang berperang. Yang tertidur bahkan tak tahu bahwa dirinya sedang kalah. Ego akan berusaha mempertahankan kendali. Ia ingin dihormati, ingin dilihat benar, tak mau mengakui kesalahan, dan seringkali menyamar sebagai kesalehan. Sufi menasihati, ego tidak akan mati dengan berdoa, tapi dengan kejujuran terhadap diri sendiri. Maka latihan sejati di makam tengah ini adalah muraqabah, melihat ke dalam diri dengan jujur, tanpa topeng, tanpa pembenaran. Disinilah seseorang mulai belajar bahwa diam lebih berharga dari pembelaan, bahwa memaafkan lebih tinggi dari menang, dan bahwa mengakui kelemahan adalah awal dari kekuatan sejati. Bagian tengah perut ini juga tempat energi zikir berputar. Para sufi menggunakan pernapasan untuk menyucikan ego, dengan menurunkan nafas dari kepala ke perut, lalu mengangkatnya kembali dengan zikir Allah. Allah. Setiap hembusan nafas yang sadar membuka ruang di dada dan melemahkan cengkraman ego yang keras. Sobat Rumi, di tahap ini, jangan takut pada perang batinmu. Perang itu adalah tanda bahwa Allah sedang bekerja di dalam dirimu. Karena sebelum hati bersinar, selalu ada badai yang mengguncang perut dan pikiran. Tugasmu bukan melarikan diri dari badai, tapi menatapnya dengan tenang, sambil berbisik dalam hati, aku bukan badai ini, aku adalah langit yang menampungnya. Ketika kau mulai bisa berkata demikian, maka ego sudah mulai melemah. Das dan cahaya dari atas perut, dari hati, mulai menembus ke dalam kesadaranmu. Setelah kita menapaki wilayah bawah perut dan tengah perut, kini kita berada di atas perut, area yang mengarah ke dada dan hati. Disinilah pintu kesadaran tertinggi terbuka. Disinilah manusia mulai merasakan kedamaian dan kehadiran yang hakiki. Wilayah atas perut bukanlah medan keinginan, bukan pula medan ego yang bergejolak, melainkan pintu hati, tempat cahaya ilahi dapat menyinari jiwa manusia. Para sufi menyebut hati spiritual sebagai qalb, sebuah pusat rahasia yang menjadi jembatan antara manusia dan Allah. Hati bukan hanya organ biologis, tetapi mata batin yang mampu melihat realitas di balik realitas. Di hati, manusia mulai merasakan cinta yang tak bersyarat, kesadaran yang melampaui pikiran, dan bisikan lembut Tuhan yang tak terucap oleh lidah. Rumi pernah berkata, tak ada yang lebih tinggi dari hati. Di sanalah Tuhan menuliskan namanya. Ketika energi yang sebelumnya berkecamuk di bawah dan tengah akhirnya naik dan menyatu dengan hati, maka nafsu berubah menjadi nur. Gelap menjadi terang, api menjadi cahaya yang lembut. Berbagai praktik sufi diarahkan untuk membuka hati, agar qalb yang tadinya tertutup atau berdebu oleh dosa dan kelalaian menjadi terang dan lembut kembali. Salah satu praktik yang sering dilakukan adalah zikir hati, di mana dalam praktiknya ini, Sang Pencari menyadarkan diri pada pusat dada, membawa kesadaran ke ruang hati, mengucapkan nama-nama Allah secara halus dalam hati,
dan membiarkan hati beresonansi dengan nama ilahi. Metode ini memungkinkan hati menjadi magnet cahaya, diterangi oleh nama-nama Allah dan membersihkan sisa-sisa noda kemunafikan, kebencian dan kedustaan batin. Sobat Rumi, ketika hati mulai terbuka, suara Allah yang paling halus, yang tak terdengar lewat telinga fisik, menjadi nyata di dalam dirimu. Dalam keheningan hati, kau mendengar getaran-kegetaran cahaya, tekanan halus yang menyapa nur di dalammu, dan hadirnya kehadirannya yang memberi kasih tak terbatas. Para sufi menyebut bahwa di dalam hati ada 3 lapis utama dalam tradisi sufi terhadap lataif, qalb, ruh, dan sir, yang masing-masing menyimpan makna batin mendalam. Disinilah manusia tidak lagi sekadar aku dan Tuhan, tetapi menyadari kita, hubungan intim dan kehadiran yang tak terpisahkan. Tantangan terbesar di makam ini bukan membuka hati satu kali saja, tapi memelihara keterbukaan. Karena ego dan nafsu bisa mencoba merusak kesadaran hati, menyusupkan keraguan, ketakutan, dan keinginan tersembunyi. Namun bagi mereka yang konsisten, cahaya hati akan tetap menyala, menjadi lentera yang memandu langkah di kegelapan dunia. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, setelah kita memahami makna bawah perut, tengah perut dan atas perut, kini tibalah kita pada pemahaman yang lebih tinggi, bahwa tubuh bukan sekadar jasad, melainkan peta spiritual jalan menuju Allah. Dalam pandangan para sufi, tubuh manusia adalah mikrokosmos, cerminan dari jagat raya yang luas. Segala sesuatu yang ada di alam semesta juga ada di dalam diri manusia, baik dalam bentuk energi, kesadaran, maupun rahasia ilahi yang tersembunyi. Ketika seseorang mulai sadar akan energi di bawah perut, ia belajar mengenali dorongan-dorongan dasar kehidupan, nafsu, rasa takut, dan keinginan bertahan hidup. Di sini perjalanan dimulai dengan mengenali kegelapan dalam diri. Namun sufi tidak menolak nafsu. Mereka menjinakkannya, mengubahnya menjadi kekuatan untuk mencintai dan berbuat kebaikan. Dari sana, energi naik ke tengah perut, tempat ego dan kehendak diri bersemayam. Ini wilayah pertarungan batin, di mana seseorang belajar mengendalikan ambisi, menyeimbangkan kehendaknya dengan kehendak Tuhan. Dan ketika seseorang berhasil menembus lapisan ini, energi itu naik ke atas perut, menuju hati, tempat di mana kesadaran sejati mulai lahir. Rumi menggambarkan proses ini seperti mi'raj ruhani. Perjalanan naiknya kesadaran manusia menuju Tuhan bukan melalui jasad, tapi melalui penyucian jiwa. Ketika hati terbuka, manusia mulai sadar bahwa dirinya bukan sekadar tubuh, bukan sekadar pikiran atau emosi, melainkan percikan dari cahaya yang maha agung. Sufi tidak memisahkan tubuh dari spiritualitas. Mereka melihat bahwa setiap bagian tubuh adalah simbol dari dimensi batin yang lebih tinggi. Bawah perut melambangkan dunia jasmani dan keinginan. Tengah perut melambangkan ego dan kehendak pribadi. Atas perut melambangkan hati dan kesadaran ilahi. Ketiganya adalah tangga. Dan tugas manusia adalah naik melalui latihan, zikir, dan kesadaran diri. Latihan sufi bukan hanya tentang duduk berzikir, tapi juga menyadari rasa yang hadir di tubuh. Saat seseorang berzikir dengan penuh kesadaran, ia bisa merasakan getaran lembut di dalam dada, seolah ada cahaya yang bergerak, naik dan memenuhi seluruh dirinya. Itulah tanda bahwa energi rendah telah berubah menjadi nur. Tubuh yang dulunya berat menjadi ringan, jiwa yang dulunya gelap mulai bercahaya, dan kehidupan yang dulunya terasa kosong mulai dipenuhi oleh makna yang dalam. Ketika seluruh pusat energi dalam diri telah terhubung dengan hati, maka setiap tarikan napas menjadi zikir, setiap langkah menjadi ibadah, dan setiap detak jantung menjadi doa yang tak terucap. Dalam keadaan ini, seseorang tidak lagi mencari Tuhan di luar dirinya, karena ia menyadari
Allah telah hadir di dalam dirinya sejak awal. Ketuklah hatimu, kata Rumi, dan kau akan mendengar gema namanya di sana. Inilah yang disebut para sufi sebagai maqam fana, lenyapnya keakuan dalam kehadiran sang kekasih. Dan dari fana lahirlah baqa, kehidupan baru, bukan sebagai aku tapi sebagai kita, bersatu dengan kehendak ilahi yang menyelimuti segalanya. Maka bila engkau ingin mengenal Allah, jangan buru-buru menatap langit. Mulailah dengan menatap ke dalam tubuhmu sendiri. Karena setiap getaran, setiap napas adalah bagian dari musik ilahi yang sedang berirama di dalam dirimu. Dan ketika seluruh nada itu menyatu, maka engkau akan mendengar keheningan yang berbicara dalam bahasa cinta. Diamlah, kata Rumi, karena dalam diam, segala rahasia cinta akan terbuka. Sobat Rumi yang penuh cahaya, kita telah menapaki perjalanan panjang malam ini. Dari bawah perut, ke tengah perut hingga atas perut. Dari dorongan nafsu yang paling dasar, ke ego yang mencari pengakuan, hingga akhirnya ke hati. Tempat di mana semua gelombang mereda dan jiwa menemukan kedamaian yang sejati. Rumi pernah berbisik dalam baitnya, kau telah mengetuk banyak pintu, tapi tak ada yang membuka. Karena pintu sejati bukan di luar, tapi di dalam dada yang kau abaikan. Sungguh, manusia menghabiskan waktu mencari kebenaran di luar dirinya, mencari kekuatan, cinta, bahkan Allah di tempat yang jauh. Padahal rahasia itu sejak awal telah ditiupkan di dalam diri. Egoid dan superego hanyalah bahasa psikologi untuk menjelaskan apa yang sufi kenal sebagai nafs, akal dan qalb. Namun dalam perjalanan ruhani, semuanya bukan untuk dipisahkan, melainkan diharmonikan. Tubuhmu bukan musuhmu, nafsumu bukan bebanmu, ego pun bukan hal yang harus dimusnahkan. Ia hanyalah kuda liar yang perlu dijinakkan agar bisa membawa penunggangnya menuju rumah cinta, bukan jurang kehancuran. Saat bawah perutmu tenang, tengah perutmu seimbang, dan atas perutmu terbuka, maka engkau akan merasakan energi yang mengalir lembut dari bumi menuju langit, dari jasad menuju nur. Inilah perjalanan spiritual yang nyata, yang tak sekadar dibaca dalam kitab, tapi dialami dalam setiap hembusan napas dan denyut nadi. Sahabat Rumi, malam ini biarkan tubuhmu menjadi mi'raj, tempat ruhmu naik dan menyatu dengan cinta ilahi. Biarkan setiap bagian tubuhmu berzikir dalam diam, dan di dalam keheningan itu, dengarkan suara Allah yang berbisik lembut, memanggilmu pulang. Sebelum video ini berakhir, kami ingin mengajakmu untuk ikut dalam gelombang zikir keberlimpahan malam ini. Jika merasakan ketenangan dari pembahasan ini, tulis di kolom komentar angka 77 sebagai simbol kesadaran ganda, jiwa dan raga yang kini mulai menyatu dalam keseimbangan. 77 bukan sekadar angka, ia simbol harmoni antara langit dan bumi, antara tubuh dan ruh, antara engkau dan dia. Biarkan angka itu menjadi doa bersama, agar siapapun yang membaca turut merasakan energi damai yang sedang kita bagikan malam ini. Dan jika merasa pesan ini menyentuh hatimu, jangan lupa beri tanda cinta dan sebarkan, agar semakin banyak hati yang terbangun menuju cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.